Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah jenis air yang keempat, yaitu ma'un mutanajjis atau air yang terkena najis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa ma'un hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara. Hadha huwa al-qismu ar-rabi'u min al-miyahi wa huwa kama dzakarahu yanqasimu ila qalilin wa kathirin. Fal-ma'ul qalilu yanjusu bimulaqatin najasatil mu'aththirati sawa'un taghayyara am la, kama atlaqahu syaikhu limafhumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan wa fi riwayatin najisan fadalla al-hadithu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullataini yata'atharu bin najasati wahtarazna bin najasati al-mu'aththirati an ghairil mu'aththirati. Qala an-Nawawi fi ar-rawdati kalmaitati allati la nafsa laha sa'ilatun mithlu adh-dhubabi wal khanafisi wa nahwihima wa kan najasati allati la yudrikuha at-tarfu wa kama idza walagatil hirratu allati tanajjasa famuha thumma ghabat wa ihtamala taharata famiha fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi as-suwari wa yustathna aidan al-yasiru min asy-sya'ri an-najisi fala yunajjisu al-ma'a al-qalila sarraha bihi an-Nawawi fi babil awani min ziyadatihi wa naqalahu 'anil ashabi qala wa la yakhtassu bi sya'ri al-adamiyyi fil asahhi ay tafri'an ala najasati sya'ri al-adamiyyi thumma qala wa yu'rafu al-yasiru bil 'urfi qala al-imamu la'allahu alladhi yaghlibu intitafuhu lakinnahu qala fi syarh al-muhadzabi yu'fa 'an asy-sya'rati wasy-sya'rataini wa ats-tsalathi. Syekh Abu Suja' berkata, dan air yang terkena najis, yaitu air yang kurang dari 2 kullah atau sudah mencapai 2 kullah tapi dia berubah karena najis tersebut. Ini adalah jenis air yang keempat. Air ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Suja' terbagi kepada air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit bisa menjadi najis karena bersentuhan dengan najis yang mu'athirah, najis yang berpengaruh, baik air itu berubah atau tidak, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Suja' secara mutlak. Berdasarkan pemahaman terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan." Apabila air sudah mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak bisa menjadi najis. Dalam riwayat lain disebutkan najisan, ya. Khabath ini bisa dimaknai dengan najis. Hadis ini menunjukkan dengan pemahaman, ya, melalui pemahaman terhadap hadis tersebut, bahwasanya apabila air itu kurang dari 2 kullah, maka air tadi terpengaruh oleh najis.
Ya, artinya air itu bisa berubah statusnya menjadi najis apabila sudah terkena najis. Dan kami kecualikan dengan ungkapan najasah mu'athirah ini najasah yang ghair mu'athirah. Artinya dengan adanya ungkapan najasah mu'athirah, maka tidak termasuk di dalamnya najasah yang ghair mu'athirah, najasah yang tidak berpengaruh. Imam An-Nawawi berkata di dalam Ar-Rawdah, misalnya bangkai yang tidak punya darah yang mengalir, ya, seperti lalat, lipas, dan lain-lain. Juga sama halnya dengan najis yang tidak terlihat. Begitu juga kucing yang mulutnya terkena najis. Ya, kemudian kucing itu pergi dan dimungkinkan mulutnya sudah suci kembali, maka air yang sedikit tidak menjadi najis karenanya pada keadaan-keadaan ini. Dan dikecualikan juga sedikit rambut yang najis, maka tidak membuat air yang sedikit menjadi bernajis pula. Hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Awani, pembahasan tentang bejana, dari kitab ziyadah beliau, Ziyadatul Rawdah, dan beliau menukilnya dari pendapat para ashab, para ulama mazhab Syafi'i. Beliau berkata, pengecualian ini tidak hanya khusus untuk rambut manusia saja, menurut pendapat yang asah, pendapat yang paling sahih. Artinya pembahasan ini adalah cabang dari pembahasan tentang najisnya rambut atau bulu manusia. Kemudian beliau berkata, kadar yang sedikit itu diketahui melalui uruf atau kebiasaan. Imam Al-Haramain berkata, barangkali maksudnya adalah rambut yang najis tadi, maksudnya adalah rambut yang sengaja dicabut. Akan tetapi beliau berkata di dalam Syarah Al-Muhadzab, dimaafkan 1, 2, atau 3 helai rambut. Wa yustathna aydan al-hayawanu idza kana ala manfadhihi najasatun thumma waqa'a fil ma'i fa innahu la yunajjisuhu 'ala al-asahhi limashaqqati sawnihi. Dzakarahu ar-Rafi'i fi syurutis salati bi khilafi ma law kana mustajmiran bihajarin fa innahu yunajjisuhu bila khilafin. Kama qalahu fi syarhil muhadzabi fa innal mustajmira bil hajari wa nahwihi yumkinuhu al-ikhtirazu. Dan dikecualikan juga binatang yang di manfadnya, manfad ini anusnya terdapat najis, kemudian binatang tersebut jatuh ke dalam air, maka binatang tersebut tidak membuat air itu menjadi najis menurut pendapat yang asah, karena sulit untuk dijaga, sulit untuk dihindari. Hal ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i pada pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Berbeda halnya dengan orang yang beristijmar dengan menggunakan batu, atau orang yang cebok dengan menggunakan batu. Maka orang tersebut apabila dia masuk ke dalam air, orang tersebut dapat membuat air itu menjadi najis tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam Syarhul Muhadzab,
sesungguhnya orang yang beristijmar dengan batu, ya, orang yang cebok dengan batu dan semisalnya itu masih bisa dihindari. Wa yustathna aidan ma idza akala as-sabiyyu syai'an najisan thumma ghaba wa ihtamala taharata famihi kal hirrati fa innahu la yunajjisul ma'al qalila. Dzakara dzalika Ibnu Salahi wa hiya mas'alatun hasanatun. Dikecualikan juga apabila anak kecil memakan benda najis, kemudian anak kecil itu pergi dan dimungkinkan mulutnya telah suci, sama seperti halnya dengan kucing tadi. Maka anak kecil tadi tidak membuat air yang sedikit menjadi najis. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Salah dan permasalahan ini merupakan permasalahan yang hasanah, permasalahan yang baik. Wa qala Malik radhiyallahu anhu al-ma'ul qalilu la yanjusu illa bit-taghayyuri kal-kathiri wa huwa wajhun fi madhhabina wa ikhtarahu ar-Ruyani wa fi qawlin qadimin anna al-ma'a al-jariya la yanjusu illa bit-taghayyuri wa ikhtarahu jama'atun minhum al-Ghazali wal-Baydawi fi kitabih al-Ghayatul Quswa wa huwa qawiyyun min haitsu an-nazari li'anna dilalata khalaqallahu al-ma'a tahuran dilalatu nutqin wa hiya arjahu min dilalatil mafhumi fi qawlihi alaihi salatu wassalamu idza balagha al-ma'u qullataini al-hadits. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, air yang sedikit tidak menjadi najis kecuali dengan berubah sama dengan air yang banyak. Ini merupakan salah satu pendapat di dalam mazhab kami dan dipilih oleh Imam Ar-Ruyani. Di dalam qaul qadim Imam Syafi'i dikatakan bahwa air yang mengalir tidak menjadi najis kecuali dengan berubah. Dan pendapat ini dipilih oleh jamaah, di antara mereka adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Baydawi di dalam kitab beliau Al-Ghayatul Quswa. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dari segi argumentasi, karena dilalah hadis khalaqallahul ma'a tahuran adalah dilalatu nutqin, artinya secara tegas nas ini mengatakan air itu suci. Dan dilalatul nutqin ini lebih kuat daripada dilalatul mafhum di dalam hadis yang lain, idza balaghal ma'u qullataini. Jadi hadis yang kedua ini, sucinya hadis itu bukan dari teks hadisnya, tapi dari pemahaman mafhum terhadap hadis, bukan dari teks hadis itu sendiri. Wa ammal kathiru wa huwa qullatani fasa'idan fala yanjusu illa bitaghayyuri bin najasati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-ma'a tahuran al-hadits. Wal ijma'u mun'aqidun ala najasatihi bitaghayyuri thumma la farqa baina at-taghayyuri al-yasiri wal kathiri wa sawa'un taghayyara at-ta'mu aw al-lawnu aw ar-ra'ihatu wa hadha la khilafa fihi huna بخلاف ما مر في التغير بالطاهر وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة وفي وجيه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه. Adapun air yang banyak, yaitu air yang mencapai 2 kulah atau lebih, maka air tersebut tidak menjadi najis kecuali apabila berubah karena najis atau berubah dengan adanya najis. Berdasarkan hadis Nabi, khalaqallahul ma'a tahuran. Allah telah menciptakan air itu dalam keadaan suci dan mensucikan. Dan juga telah terdapat kesepakatan atau ijma' para ulama tentang najisnya air yang banyak apabila
mengalami perubahan atau berubah karena najis. Kemudian tidak dibedakan antara perubahan yang sedikit dan perubahan yang banyak. Dan juga tidak dibedakan apakah perubahan itu terjadi pada rasa, warna, atau baunya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Berbeda halnya air yang berubah karena benda suci, sebagaimana yang sudah dibahas. Di samping itu juga tidak dibedakan apakah najis yang bersentuhan dengan air yang banyak tadi adalah najis yang mukhalid atau yang mujawir. Ya, najasah mukhalithah atau mujawirah. Najasah yang bercampur larut di dalam air atau hanya sekedar masuk atau bisa dipisahkan dari air. Dan pada pendapat yang lemah dan syadz dikatakan bahwa najis yang mujawir itu tidak membuat air menjadi najis. Wa qawluhu hallat fihi najasatun ihtaraza bihi amma law tarawwaha al-ma'u bijifatin mulqatin ala shattil ma'i fa innahu la yanjusu li'adami al-mulaqati. وقوله فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد تكون قليلة وتستهلك في الماء فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح وفي وجه يبقى قدر النجاسة. Dan perkataan Syekh Abu Suja, halat fihi najasa, yang terkena najis, mengecualikan air yang menjadi berbau disebabkan bangkai yang terdampar di pinggir air. Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis, atau maka air tersebut tidak menjadi najis karena tidak bersentuhan langsung dengan bangkai tersebut. Dan perkataan beliau fataghayyara, lalu air tersebut berubah, mengecualikan air yang tidak berubah atau mengecualikan air banyak yang tidak berubah karena najis. Bisa jadi najis tersebut sedikit dan larut di dalam air, maka air tersebut tidak menjadi najis. Dan semua air tersebut boleh digunakan menurut pendapat yang sahih. Dan menurut pendapat yang lain disisakan kira-kira seukuran najisnya. Walau waqa'a fil ma'il katsiri najasatun tuwafiquhu fi sifatihi kabaulin munqati'ar raihati فإن نقدره على ما تقدم في الطاهرات ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان. Kalau ada najis yang sama sifatnya dengan air masuk ke dalam air yang banyak, seperti air kencing yang tidak berbau, maka kita perkirakan sebagaimana pada pembahasan tentang air yang bercampur dengan benda najis terdahulu. Jadi kalau kira-kira najis tersebut berbau, seandainya air kencing itu berbau dan dapat merubah air yang banyak tadi, membuat air yang banyak itu menjadi berbau juga, maka ketika air kencing itu tidak berbau, hukumnya disamakan dengan air kencing yang masih berbau. Dan kalau
ada najis yang beku jatuh atau masuk ke dalam air yang banyak, maka di sini terdapat dua pendapat. Al-azharu annahu yajuzu lahu an yaqtarifa min ayyi mawdi'in sya'a wa la yajibu at-taba'udu li'annahu tahirun kulluhu. Wal qawlul akharu annahu yataba'adu 'anil najasati qadra qullataini. Pendapat yang pertama, pendapat yang azhar, boleh mengambil air dari tempat manapun dan tidak harus menjauh dari najis tadi, najis yang beku. Karena seluruh air itu hukumnya suci. Sementara pendapat yang lain harus menjauh dari najis itu kira-kira 2 kullah. Walau taghayyara ba'dul ma'il kathiri fal asahhu fil rafi'iyil kabiri najasatu jami'il ma'i wal asahhu fi ziyadatir rawdati in kana al-baqi duna qullataini fanajisun wa illa fatahirun wa rajjahahu ar-rafi'iyyu fi syarh as-saghiri wallahu a'lam. Dan apabila sebagian air yang banyak itu berubah, jadi kalau yang berubah itu hanya sebagian dari air yang banyak tadi, maka pendapat yang ashah menurut Imam Rafi'i di dalam Asy-Syarhul Kabir adalah najisnya semua air. Artinya semua air itu menjadi najis. Sementara pendapat yang ashah, yang paling sahih di dalam Ziyadatur Rawdah, apabila air yang tersisa, yang tidak terkena najis itu, yang tidak berubah itu kurang dari 2 kullah, maka semua air itu menjadi najis. Tapi apabila yang tersisa itu lebih dari 2 kullah, maka yang tersisa itu hukumnya adalah tahir. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam Asy-Syarh As-Shaghir. Wallahu a'lam. Far'un asyakku fi qadril ma'il waqi'i fihi najasatun. Cabang permasalahan tentang keraguan tentang ukuran air yang dimasuki najis. Fi ziyadatir rawdati idza waqa'a fil ma'i najasatun wa shukka hal huwa qullatani am la falladhi jazama bihi al-Mawardi wa akharuna annahu najisun litahaqquqin najasati walil imami fihi ihtimalun wal mukhtaru bal as-sawabu al-jazmu bi taharatihi lianna al-asla taharatuhu wa la yalzamu minan najasati at-tanjisu wallahu a'lam. Di dalam Ziyadatul Rawdah dikatakan apabila najis masuk ke dalam air dan diragukan apakah air tersebut mencapai 2 kullah atau tidak, maka pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Mawardi dan lainnya, bahwa air tersebut menjadi najis karena sudah jelas terkena najis, sudah terbukti ada najis. Sementara menurut Imam Al-Haramain, pada permasalahan ini terdapat kemungkinan pendapat yang beliau pilih dan yang benar adalah memastikan bahwa air tersebut masih suci karena asalnya adalah suci dan tidak mesti adanya najis itu membuat air menjadi najis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.